Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita membahas teori persaingan. Teori persaingan, dua pesaing, jumlah 00, strateginya strategi campur. Teori persaingan, dua pesaing, jumlah 00, strategi campur. Apa itu teori persaingan? Teori persaingan atau competitive theory, disebut juga game theory, merupakan teori matematika yang berkaitan dengan situasi persaingan. Beberapa istilah di dalam teori persaingan: pesaing, competitor, atau player, atau adversary, atau opponent. Pesaing ini bisa berwujud orang, kelompok orang, perusahaan, atau pasukan. Bidang-bidang terapan dari teori persaingan antara lain bidang ekonomi, militer, politik, sosial, industri, perdagangan, pariwisata, transportasi, telekomunikasi, logistik, manajemen, dan yang lainnya Anda bisa cari. Istilah yang lain adalah utilitas. Utilitas adalah kekuatan, utilitas power untuk memuaskan keinginan manusia. Istilah yang lainnya strategi. Strategi adalah aturan yang menjelaskan bagaimana pesaing berbuat. Strategi-strategi merupakan alternatif-alternatif keputusan atau alternatif-alternatif tindakan. Ada lagi istilah yang lain, matriks hasil pesaing. Kalau itu matriks hasil pesaing A, atau tabel hasil pesaing A, atau payoff table pesaing A. Apa itu matriks hasil pesaing kalau itu pesaing A? Adalah matriks berisi hasil-hasil bagi pesaing A yang berasal dari hasil-hasil penggunaan strategi-strategi yang dipakai. Jadi hasil penggunaan strategi-strategi yang dipakai untuk bersaing dengan pesaingnya. Ada lagi yang berkaitan yang lain, itu hasil atau payoff atau outcome. Sel-sel di dalam matriks itu bisa berwujud otoritas. Kita lihat beberapa notasi yang dipakai. Jika pesaing A menggunakan M strategi, pesaing A itu menggunakan strategi, yaitu strategi SA1, SA2, sampai SAM, dan pesaing B itu menggunakan N strategi,
N strategi, yaitu strategi SP1, SP2 sampai dengan SPN. Maka gambaran lengkap matriks hasil untuk pesaing A itu seperti ini. Dinotasi A lengkap ini, kalau ada strategi ini untuk strategi A, ini untuk strategi B. Strategi A itu SA1, SA2, SAI sampai dengan SAM. Sedangkan untuk B strateginya adalah SP1, SP2, SPJ, SPN. Hasil-hasil itu dalam matriksnya seperti ini. Jika A menggunakan strategi SA1, B menggunakan strategi SP1, maka hasilnya adalah A1,1. Jika A menggunakan SA1, B menggunakan SPN, maka hasilnya A1N. Jadi ini IJ ini menggambarkan hasil dari strategi yang dipakai oleh A SAI, B SPJ. Ya. Inilah. Atau secara singkat, matriks hasil untuk pesaing A itu ini. Dinotasikan dengan A. Ini ada A11, A12, A1J, A1N. Sampai di sini yang terakhir, apabila A menggunakan strategi SAM, maka hasilnya untuk masing-masing strategi yang dipakai oleh B itu AM1, AM2 sampai dengan AMN. Jadi AIJ itu hasil untuk pesaing A jika pesaing A menggunakan strategi SAI dan pesaing B menggunakan strategi SPJ. Gambaran lengkap matriks hasil untuk pesaing B. Ini dinotasikan B lengkap. Strategi SA1, SA2 sampai dengan SAM itu untuk strateginya A. SP1, SP2, SPJ sampai SPN itu untuk strategi yang dipakai oleh B, ya, pesaing B. Hasil-hasilnya seperti ini. Menggunakan notasi B besar 2,1 jika A menggunakan strategi SA2, B menggunakan strategi SP2. Ya. Ini notasinya. Ya. Jadi ini untuk matriks hasil lengkap untuk B itu. Sekali lagi, kalau A menggunakan SA2, B menggunakan SP1, maka hasilnya adalah B besar 21. Ya. Kalau A menggunakan SAI, B menggunakan SPJ, maka hasilnya BIJ. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Singkatnya ini menggunakan notasi hasil matriks untuk pesaing B ini. Tujuan utama teori persaingan adalah untuk pemilihan strategi optimal. Jadi tujuan utama teori persaingan adalah untuk pemilihan strategi yang optimalnya seperti apa. Beberapa jenis model saing berdasarkan jumlah pesaing, ada model saing 2 pesaing, ada model saing lebih dari 2 pesaing. Beberapa jenis model saing berdasarkan jumlah hasil. Model saing jumlah 0 dan ada model saing jumlah non-0. Beberapa jenis model saing berdasarkan kerjasama pesaing-pesaing. Yang pertama model saing non-kooperatif.
yang disebut dengan model yang non kooperatif itu di mana komunikasi sebelum bersaing dilarang. Kontrak yang mengikat di antara pesaing-pesaing dilarang. Strategi-strategi yang saling berhubungan dilarang. Dan model yang kedua adalah model saing kooperatif. Mari kita lihat model saing 2 orang. Jumlah 00, strateginya campur. Pada dasarnya solusinya menggunakan strategi-strategi secara acak. Jadi boleh dikatakan mencari probabilitas untuk masing-masing strategi. Jadi di dalam model saing 2 orang jumlah 00 strategi campur ini, sebenarnya solusinya mencari probabilitas untuk masing-masing strategi. Baik strategi untuk pesaing A maupun untuk pesaing B. Ya. Jadi kalau kita notasikan XI, XI ini menyatakan probabilitas yang digunakan oleh pesaing A menggunakan strategi SAE, dan jika YJ ini menyatakan probabilitas digunakan strategi SPC oleh B, maka di dalam model saing 2 orang jumlah 0 saling campur dibagi pesaing A adalah vektor X. Ini jangan lupa ini. Ini menyatakan probabilitas yang digunakan A jika menggunakan strategi SAE. Hasilnya itu untuk pesaing A dinyatakan dalam vektor X. Ini vektor X. Yaitu X1, X2 sampai XM. X tadi itu harus memenuhi syarat karena probabilitas ini X harus lebih besar sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian karena probabilitas semuanya probabilitas tadi sigma XI untuk I1 sama dengan M itu harus sama dengan 1. Untuk pesaing B, strategi campur bagi pesaing B adalah vektor Y. Vektor Y ya. Ini. Y1, Y2 sampai YN. YN ini probabilitas digunakannya strategi buat B yang menggunakan SPN. Ya. Sama ini vektor Y ini, Y1 sama dengan YN ini harus memenuhi syarat karena probabilitas ini syaratnya. Y lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Di mana sigma YI, I1 sama dengan N itu sama dengan 1. Asumsi yang dipakai adalah pemilihan strategi SAE oleh A dan pemilihan strategi SPC oleh B adalah saling bebas. Ini penting. Pemilihan strategi masing-masing itu harus saling bebas, saling bebas. Saling bebas. Sekali lagi ini probabilitas A memilih SAE adalah XI, probabilitas pesaing B memilih SPC adalah YJ ya. Jadi probabilitas pesaing A memilih SAE dan pesaing B memilih SPC itu sebesar XI kalikan YJ. Wajar nih. Pertama saling bebas pemilihan strategi tadi sehingga bentuknya perkalian XI kalikan YJ. Dan hasilnya sebesar A besar IJ ya. Sehingga ekspektasi hasil keseluruhannya sebesar ini. Sigma A besar IJ XI YJ. I dari 1 sampai dengan M, J-nya 1 sampai dengan N. Atau dalam notasi matriks adalah X transpose
dikalikan A besar kalikan Y. Dari contoh di atas, kalau kita lihat contoh di atas, hasil pesaing A itu ini. Ada strategi yang dipakai oleh A ini ada 3. SA1, SA2, dan SA3. B menggunakan SB1, SB2, SB3, SB4 ya. Contoh, kalau A menggunakan SA1, B menggunakan SB1, hasilnya 13,5%. Ini satuannya persen ya. Persen pangsa pasar. Misalnya yang lain, kalau A menggunakan SA2, B menggunakan SB4, hasilnya 10,8% dari pangsa pasar dia mendapatkan plus ya. Untuk B, jika A menggunakan SA1, B menggunakan SB1, maka hasil untuk B, untuk pesaing B itu minus 5,5%. Jadi dia rugi. Kalau A menggunakan SA1, B menggunakan SB3, 5,4% untuk B. Ini angka-angka ini menyatakan hasil untuk masing-masing. Ini untuk A, ini untuk B. Ya. Kalau kita lihat untuk pesaing A, tujuan kita adalah mencari nilai saing yang terbaik. Baik untuk A maupun untuk B. Ya. Karena ini dua pesaing jumlahnya 00 dan strateginya campur. Ya. Strateginya campur. Yang dicari itu adalah VA. Value untuk A itu. Value untuk nilai pesaing A itu berapa. Ya. Ini bisa dicari dari menggunakan fungsi di mana fungsinya sebetulnya berasal dari probabilitas yang dipakai oleh A, vektor X ini, dan VA di mana kita nyatakan di sini fungsinya F1. Kita akan berusaha maksimalisasi fungsi tujuan. Dalam ini maksimalisasi nilai saing V untuk A. Ini untuk perhitungan dalam MATCAD itu menggunakan nilai tamu ya. Nilai tamu. Ya. Dan constraint-nya itu dinotasikan given. Di dalam MATCAD itu ada given. Ini constraint-nya. Kendalanya, restriction-nya. Kendalanya apa? Kendalanya ini berkaitan dengan strategi-strategi yang dipakai oleh A dan oleh B. Ya. Kalau A menggunakan strategi yang SA1, ya, ini ada kaitan dengan strategi A1, SA1, SA2, SA3, dan B menggunakan SB1, SB2 sampai dengan SB4 ya. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya menyatakan kalau A menggunakan SA1, SA2, SA3,
dan B menggunakan SP1, ini dinyatakan dalam ini ya, SP1, maka apapun hasilnya, ya, apapun hasilnya apabila A menggunakan SA1, SA2, SA3 itu hasilnya harus lebih besar dari VA. Ya. V besar A besar ini nilai pesaing untuk A. Ya. Kalau untuk A menggunakan SA1, SA2, SA3, dan B menggunakan SP2, ini dinyatakan dengan ini ya, SP2, maka apapun yang dilakukan oleh A itu harapannya dia nilainya itu lebih besar atau sama dengan VA. VA. V besar, A besar, VA ya. Sampai yang terakhir, jika A menggunakan SA1, SA2, SA3, dan B menggunakan SP4, ini dinyatakan dengan SP4 ini. Maka yang diharapkan adalah nilainya sigma XI kalikan AI4. Ini artinya ekspektasi kan. Ekspektasi dari probabilitas dan hasil yang dipakai kalau A menggunakan SA1, SA2, SA3, dan B menggunakan SP4 ini harus lebih besar sama dengan VA. Kendala yang lain adalah ini, karena probabilitas, maka X ini lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian karena ini probabilitas, sigma XI-nya ini, sigma XI I1 sampai dengan M, ini menyatakan probabilitas untuk pemakaian SA1, SA2, SA3 harus sigma XI-nya sama dengan 1. Nah, tujuan 3 tadi mencari VA. Mencari VA yang menghasilkan VA yang maximize F1, X, V besar A besar. Itu kita notasikan dengan PP ya, PP. Hasilnya seperti ini. Karena yang dicari itu ada 2, probabilitasnya, vektor probabilitas, dan nilainya. Jadi yang tampak nanti hasil keluarnya ini. Ini menyatakan probabilitas untuk pemakaian SA1, ini menyatakan probabilitas untuk SA2, ini menyatakan probabilitas untuk pemakaian SA3. Nilai yang pesaing, nilai saingnya A itu 3,4171% ya. Jadi kalau kita lihat vektor dari probabilitas masing-masing pemakaian dari strategi A itu ini. Atau ini kan kalau dalam 3 angka di belakang titik ya, 3 digit dari probabilitasnya. Kalau ini 1 digit di belakang titik. Ini artinya apa sebetulnya? Ini penting nih. Hasil ini penting sekali ya. Probabilitas yang optimal pemakaian masing-masing strategi untuk A ini, pemakaiannya probabilitasnya untuk SA1 0. Probabilitasnya untuk pemakaian SA2 0,9. Probabilitasnya untuk pemakaian SA3 0,1. Ini artinya apa? Penting ini. Ini penting. Artinya pemakaiannya strategi SA1, SA2, SA3 secara acak itu, SA1 tidak dipakai. Di sini tambah 0. Artinya apa? Kalau dalam 10 kali persaingan, SA1 nggak dipakai. Dalam 10 persaingan, 9 untuk SA2, 1 kali untuk SA3.
Mari kita teruskan lagi. Tadi sudah sebutkan ini, hasil vektor untuk penggunaan strategi untuk A dinyatakan X yang optimalnya, X OPT ini vektornya ini. Contoh sederhananya, kalau dalam 10 kali persaingan, SA1 tidak dipakai. Dalam 10 kali persaingan, SA2 dipakai 9. Dalam 10 persaingan, SA3 dipakai sekali. Dan dari hasil itu, ekspektasi nilai saingnya untuk A, dia dapatkan 3,471%. Sekarang untuk B kita lihat. Untuk B, maksimalisasi fungsi tujuan, yaitu maksimalisasi nilai saing V untuk B. Ini dinyatakan seperti ini, di mana untuk mencari nilai saing untuk B ini merupakan fungsi dari probabilitas masing-masing pemakaian untuk SB1 sampai dengan SB4. Nilainya adalah V besar, B besar. Ya. Nah, dari sini persyaratannya sama seperti model itu. Analoginya seperti itu. Jadi sigma YJ dikatakan B1, J lebih besar dari B. Karena yang kedua ini, sigma YJ kan B2, J lebih besar sama dengan VB. Dan yang terakhir, sigma dari YJ kalikan B3, J harus lebih besar sama dengan VB. Dan ini dari sudut pesaing B. Dari sudut pesaing B. Karena vektor Y ini merupakan vektoritas, nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 1. Dan seluruhnya probabilitas untuk pemakaian SB1 sampai dengan SB4 itu harus sama dengan 1. Untuk mencari itu dinotasikan dengan KI, maximize dari fungsi F2-nya dari Y dan V besar, B besar. Ya. Hasilnya seperti ini. Nilai saingnya itu dinyatakan di sini, yang berkaitan dengan ini. Nilai saing B, nilai persaingan untuk B itu hasilnya minus 0,152%. Jadi dia rugi. Tapi ruginya memang dia optimal ya. Kemudian vektor probabilitas yang optimalnya dinyatakan YOPT ini, itu dinyatakan ini ya, kalau dalam satu digit di belakang titik, itu ini. Ya. Apa artinya ini? 0,2 ini menyatakan probabilitas dipakainya strategi SB1. 0 ini menyatakan probabilitas dipakainya SB2. 0,5 menyatakan probabilitas dipakainya SB3, dan yang terakhir 0,3 itu menyatakan probabilitas dipakainya SB4 ya. Jadi sederhananya hasilnya penting ini. YOPT ini vektor berkaitan pemakaian strategi untuk B itu. Kalau dalam 10 kali persaingan, maka 2 B ini harus menggunakan 2 kali
SB1. SB2 angkanya 0 ini artinya apa? Strategi SB2 tidak dipakai dalam 10 kali persaingan tadi, nggak dipakai. 5 ini kalau dalam 10 kali, 5 kali dipakai SB3. Dalam 10 kali untuk SB4 dipakai 3 kali. Ini penting ini. Maknanya vektor YUPT atau vektor probabilitas penggunaan strategi SB1, SB2, SB3, SB4. Dan hasil untuk B itu dia rugi. Pangsa pasarnya berkurang, dinyatakan minus 0,152%. Jadi kalau kita lihat ringkasannya, A ini menyatakan matrik hasil dalam satuan persen, B mempunyai matrik hasil seperti ini. Untuk A, X yang optimalnya ini. Atau kalau dalam satu angka di belakang titik itu ini. Ini menyatakan probabilitas yang optimal untuk pemakaian untuk pesaing A. Hasilnya itu 3,41% pangsa pasarnya. Ya, diraih oleh A plus ya ini. 3,471%. Untuk B, nilai saing untuk B itu minus 0,152%. Artinya dia rugi. Berkurang, pangsa pasarnya berkurang ya. Pangsa pasarnya berkurang, ini sekian dengan vektor probabilitas yang optimalnya pemakaian strategi SB1, SB2, SB3, SB4 dinyatakan dengan ini. Ini kalau kita menggunakan satu angka di belakang titik ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.